بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita masih di dalam membahas sebab-sebab istiqamah, hal-hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Itu dengan merenungi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkata kepada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Di dalam hadis ini juga terdapat kandungan dan di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah, yaitu seorang berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri, tapi dia berada di jalur pertengahan. Dan ini mana istiqamah. Sebab istiqamah itu adalah kelurusan jalan, tidak ada bengkoknya. Iya. Dan mana ini telah diingatkan dan ditekankan pada firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada umat, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, dan demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu, hendaknya mereka istiqamah. Wa la tataghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Melampaui batas ini adalah perkara yang tercela. Sebab segala hal yang sifatnya berlebihan, keluar dari tuntunan, ini artinya dia telah keluar dari jalur istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela berlebihan, ekstrim, melampaui batas di sejumlah. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim pada agama kalian. Iya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Fa innama ana 'abd faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Kata beliau, janganlah kalian berlebihan di dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di jalur pertengahan, mendudukkan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba, sama dengan makhluk yang lainnya, ciptaan Allah. Bukan di tangannya manfaat dan kebahayaan, bukan tempat untuk berdoa,
memohon hajat. Beliau hanyalah seorang hamba, sama dengan hamba yang lainnya. Namun Allah melebihkan beliau sebagai seorang Rasul yang wajib kita dengar dan kita taati. Beliau adalah perantara dan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap pertengahan dituntunkan oleh Nabi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kebinasaan orang-orang yang melampaui batas. Kata beliau dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, halakal mutanaffi'un salatan. Binasalah orang-orang yang tanattu. 3 kali diulangi oleh Nabi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa tanattu ini adalah berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Maka dari hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah apabila dia lurus di atas petunjuk, tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Iya. Dan kelurusan di atas petunjuk ini, dia menjaga dirinya untuk seimbang di dalam melaksanakan perintah, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan, istiqamah. Itulah istiqamah. Siapa yang keluar darinya, maka dia telah menempuh jalan umat-umat sebelumnya. Dan umat-umat sebelum kita dibinasakan oleh Allah karena mereka ekstrim dalam beragama. Dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wal ghulu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sikap ekstrim, berlebihan. Karena berlebihan itu, sikap berlebihan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Dan dimaklumi bahwa sikap ekstrim itu berlaku pada segala hal. Pada segala perkara dicela. Walaupun hal yang dia lakukan adalah ibadah. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu orang yang berdoa tapi melampaui batas, ya, diingatkan di dalam Al-Quran, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas dalam menyikapi makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lakum wala ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian melampaui batas dalam membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang yang beriman. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila dia berinfak tidak melampaui batas, tidak berlebihan, tidak pula yaqturu, menahan, terlalu kikir, tapi pertengahan antara keduanya. Dan di dalam jihad fi sabilillah, Allah berfirman, wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangi kalian di jalan Allah, dan jangan kalian melampaui batas. Padahal di posisi jihad terjadi peperangan, tapi kita dilarang untuk melampaui batas. Maka melampaui batas ini adalah hal yang tercela pada segala perkara. Karena itu dari jalan istiqamah, seorang hamba berusaha memeriksa langkah-langkahnya, mencocokkan perbuatan, ucapan dan amalannya sesuai dengan tuntunan dan syariat. Tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan. Tidak keluar dari jalur yang lurus, tidak keluar dari jalan yang benar. Iya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang. Atau datang ke rumah-rumah Nabi 3 orang bertanya tentang ibadah Nabi. Begitu mereka mendapatkan informasi tentang ibadah Nabi, ya, seakan-akan
Mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan selama ini sangat kurang. Bangkitlah semangat mereka untuk beribadah. Tapi perhatikan, semangat yang berlebihan keluar dari tuntunan. Salah seorang di antara mereka berkata, adapun saya akan bangun setiap malam, satu malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya untuk sholat malam. Satunya lagi berkata, adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Adapun yang ketiga dia berkata, adapun saya tidak akan menikahi seorang perempuan pun, agar supaya dia konsentrasi beribadah. Maka begitu Nabi SAW kembali ke rumah, dikabarkan kepada beliau ucapan 3 orang tersebut. Maka Nabi SAW marah. Kemudian beliau mengingatkan di atas mimbar. Iya. Beliau berkata, ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Ada apa keadaan satu kaum mereka berkata begini dan begini. Berkata begini dan begini. Perhatikannya dari uslub Nabi di dalam menjelaskan kesalahan. Sebab setiap orang yang berbuat kesalahan mesti kita sebut namanya. Sehingga Nabi hanya menyebut bagaimana keadaan satu kaum, sekelompok orang, dia berucap begini dan begini. Dan ini takbir Nabi banyak dibahasakan oleh beliau. Bahkan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul pun, yang sudah jelas-jelas memfitnah keluarga beliau, dan para sahabat sudah tahu siapa yang memfitnah. Nabi ketika ini di atas mimbar, beliau hanya berkata, ma balu qaumin yaquluna kada wa kada. Ada apa satu kaum berkata begini dan begini tentang keluargaku. Iya. Tidak disebut namanya. Menunjukkan bahwa penyebutan nama di dalam mengingkari suatu kemungkaran kadang dibolehkan, kadang adalah hal yang bagus untuk disebutkan, dan kadang adalah hal yang bagus untuk tidak disebutkan sesuai dengan maslahatnya. Dan petunjuk dari Nabi ada 2 hal, kadang beliau sebut nama dan kadang beliau tidak sebut nama. Ya, di 2 hadits yang saya sebutkan tadi beliau tidak menyebut nama. Tadi di kisah Ibnu Lutbiyah yang dikirim ke Bahrain mengambil harta jizyah, kemudian dia balik dan membawa hadiah untuk dirinya sendiri, Nabi menegurnya di atas mimbar dan menyebut namanya. Jadi sekali lagi, penyebutan nama itu ada 2 petunjuk dari Nabi. Kadang disebut nama dan kadang tidak disebut nama. Dan disinilah letak hikmah seorang dai yang mengingatkan kepada manusia. Sebab ini dari muqtada an-nasihat, bentuk dari nasihat. Iya. Keharusan dari nasihat, dia lihat apa yang cocok, menyebut nama atau tidak menyebut nama. Iya. Maka dia sebut nama atau tidak menyebut nama. Jadi ketika Nabi menegur 3 orang ini di atas mimbar, beliau tidak menyebut namanya. Bagaimana keadaan satu kaum berkata begini dan begini. Sebutkan ucapan mereka. Ya. Kata beliau, ama wallahi inni atqakum lillahi wa akhsyakum bihi. Ketahuilah bahwa aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi kata Nabi, ya, ana asumu wa uftir. Saya puasa dan berbuka. Ya, wa aqumu wa anam. Saya bangun salat malam dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga nikah dengan perempuan. Kemudian Nabi menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia tidak terhitung kepadaku. Karena itu pokok di dalam istiqamah adalah seorang hamba mencocoki sunnah. Iya, menapaki sunnah, seimbang di dalam perkara. Iya, seimbang di dalam perkara. Mendakwahi manusia tidak harus dengan uslub keras terus. Iya, tegas, ucapan yang kuat. Juga di dalam mendakwahi manusia
bukan kemestian seorang berucap lembut terus. Berkata yang pelan. Tapi di sinilah seorang dai pandai mendudukkan. Dan itulah yang disebut hikmah. Karena hikmah itu mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Iya. Nabi diperintah untuk berlemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau Nabi Muhammad kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkanmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum birrifq, fa inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Hendaknya kalian berlemah lembut. Karena kelemah lembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperjelek sesuatu itu. Iya. Jadi ini nas-nas tentang berlemah lembut. Tapi Nabi juga tegas pada tempatnya. Iya. Beliau ingatkan tentang kaum Khawarij. Beliau berkata, "Ulaika kilabu ahlin nar." Mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Dan beliau melihat sejumlah sahabat atau beberapa orang sahabat berwudu, tidak mencuci kakinya, hanya diusap. Maka disebut di dalam hadis, "Fanada bi'a'la sautihi." Beliau berteriak dengan suaranya yang paling tinggi, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ini ketegasan. Iya. Jadi ada kelembutan, ada ketegasan. Dan Nabi Musa alaihi salam asalnya diperintah untuk mendakwai Firaun dengan cara yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Hendaknya kalian berdua wahai Musa dan Harun berucap kepada Firaun ucapan yang layyinan, ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia ingin mengingat atau akan menjadi takut. Jadi di ayat diperintah apa? Berlemah lembut. Iya, berucap ucapan yang lemah lembut. Tapi apakah Nabi Musa pada semua ucapannya pada Fir'aun berlemah lembut? Jawabannya tidak. Justru di surah Al-Isra ketika Fir'aun membangkang, iya, maka Nabi Musa berucap tegas kepadanya. Dan disifatkan Fir'aun sebagai masbura. Ini ucapan yang tegas, kuat. Iya. Baik. Jadi harus ada keseimbangan. Ini contoh. Dan istiqamah di atas jalan adalah seorang hamba pandai menimbang antara dua hal. Dan ini cabang-cabang pembahasannya tentunya sangat banyak sekali. Hanya saja perlu kita ingat bahwa berlebihan dan menyepelekan ini dua jalan syaitan. Menyesatkan hamba dari jalan yang lurus. Iya. Karena di dalam hadits Ibnu Mas'ud telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah garis. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kami semua garis. Kemudian beliau berkata, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututan. Kemudian Nabi menggaris garis-garis yang lainnya di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian beliau berkata, "Hadihi subul. Ma bin sabilin minha illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih." Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali ada syaitan menyuruh kepadanya. Jadi garis yang lurus ini di sebelah kanan dan kirinya pasti ada jalan-jalan syaitan. Dan ada syaitan yang menyuruh ke situ. Karena itu pertengahan adalah hal yang dituntut. Ibnu Al-Qayyim telah menyebutkan ucapan dari sebagian as-salaf. Mereka berkata, "Ma min amrin amara Allah bihi illa walisyaitani fihi nazghatan." Tidak ada sebuah perkara pun yang Allah perintah dengannya kecuali syaitan akan menyesatkan hamba pada dua hal. Dengan dua hal. Apakah kepada gulu, melampaui batas, atau kepada tafrid, menelantarkan.
Dan syaitan tidak peduli yang mana yang dia dapatkan. Yang penting keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu hendaknya kita ukur segala perkara itu, kita dudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Perkara itu tidak cocok kalau lebih dari kadarnya. Ya, seperti saya beri contoh tadi membantah ahlul bidah. Perkara yang bagus merupakan jalan yang lurus. Orang yang membantah ahlul bidah, jalan yang lurus. Tapi kapan dia berlebihan di dalamnya, keluar dari etika syar'inya, keluar dari ketentuan-ketentuan syariatnya, maka ini sudah masuk ke dalam bentuk ekstrim. Iya. Apalagi kalau ahlul bidahnya sudah dilupakan. Yang diingat adalah ahli sunnah yang dibicarakan. Kemudian demikian pula kalau misalnya disepelekan. Dianggap bahwa membantah itu tidak penting. Menjelaskan kesesatan ahlul bidah itu tidak penting. Ini juga adalah hal yang keliru. Dan itu bukan dari manhaj salaf. Iya, bukan dari jalan yang lurus. Karena Nabi SAW memperingatkan jalan-jalan yang menyimpang. Ketika muncul kaum Khawarij, Nabi sudah memperingatkan akan keluar dari belakang orang ini satu kaum. Disebutkan sifat kaum Khawarij. Dan beliau tegaskan hal-hal yang mungkar. Beliau peringatkan bid'ah, bahayanya sebelum bid'ah itu ada. Iya, di dalam sejumlah hadis. Maka ini adalah ketentuan di dalam memahami manhaj dan jalan as-salaf. Hendaknya kita perhatikan kelurusan di atas jalan. Iya. Tidak melampaui batas, tidak menyepelekan. Itu dari bentuk istiqamah. Hendaknya kita jaga dan kita pelihara. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Juga masih di dalam bahasa hadis, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Seakan-akan seorang hamba ini selalu diperintah menjaga keimanannya, selalu beristiqamah. Iya. Jangan sampai ada kekurangan di dalamnya. Kalau ada kekurangan, dia berusaha untuk menutupinya. Dan ini namanya muhasabatun nafs. Introspeksi terhadap jiwa. Karena itu di ayat tentang istiqamah Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Istiqamalah engkau kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, minta ampunlah kepadanya. Jadi gandengkan dua hal. Istiqamah dan memohon ampun. Sebab muhasabatun nafs selalu menghisap jiwa, menghisap diri, iya, menimbang diri ini dan mengajak diri untuk bertobat. Itu adalah jalan yang mengajak, yang mengantar seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Karena itu, kalau kita lihat dari kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, sangat besar rasa takut mereka. Juga sangat besar rasa harapan mereka. Tampak kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muhasabah pada jiwa adalah hal yang ditegakkan. Muhasabah pada jiwa adalah hal yang ditegakkan. Iya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia kedepankan untuk Allah. Apa yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya. Yaitu di hari kemudian. Pada hari kiamat. Kemudian ditegaskan lagi, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Iya. Dan inilah yang dibahasakan oleh para ulama, dan Ibnu Katsir menyebut setelah tafsir ayat ini, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab nanti pada hari kiamat. Iya. Karena di dunia ini adalah amalan, tidak ada hisab. Besok di akhirat, hisab, tidak ada amalan. Maka sepanjang masih ada waktu beramal, kita gunakan dengan baik umur dan kehidupan ini. Iya. Tidak ada yang mengetahui
Kapan ajal datang menjemput. Jangan tertipu dengan waktu muda. Banyak dari anak-anak muda lebih cepat mendahului orang-orang tua. Yang jelas sepanjang Allah masih memberikan kesempatan, itu adalah waktu untuk kita semua memuhasabah diri kita. Dan apabila ini ada pada diri seorang hamba, dia selalu introspeksi pada dirinya, tentunya akan membantu dia untuk istiqamah. Kalau dia tidak pernah berpikir dirinya kurang melakukan perintah, sering jatuh di dalam dosa dan kesalahan, dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya lebih banyak yang harus diperbaiki daripada orang lain, maka ini akan membuat dirinya sewenang-wenang, melampaui batas. Karena seseorang sibuk membicarakan aib orang lain, sibuk membicarakan kejelekan orang lain, tapi dia sendiri tidak pernah melihat kepada dirinya. Dalam sebuah hadits yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkannya, yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhihi. Salah seorang dari kalian melihat qadha, titik kecil di mata saudaranya. Masya Allah. Titik kecil ini nanti orang dekat baru bisa lihat. Tapi ini dari jauh dia bisa lihat titik kecil di mata saudaranya. Tapi al-jada' fi ainihi, ada jada' di matanya, titik besar di mata dia, tidak bisa dia lihat. Dan ini yang dibahasakan oleh orang-orang Indonesia, gajah di seberang lautan tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata apa? Tidak tampak. Jadi menghisap diri ini adalah hal yang penting dan perkara yang mengantar seorang hamba untuk istiqamah dan muhasabah terhadap jiwa itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah dia selalu memeriksa dirinya sejauh mana dia menegakkan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, muhasabah terhadap diri adalah dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangisi kesalahan-kesalahannya. Dan yang ketiga, muhasabah terhadap diri adalah dia selalu berpikir apa yang seharusnya dia lakukan di masa mendatang. Karena seorang mukmin kehidupannya harus selalu dia perhatikan. Dan prinsipnya di dalam hidup, harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari besok harusnya lebih baik daripada hari ini. Dan ini adalah hal-hal yang dimaklumi dalam syariat kita, di dalam agama kita. Hanya saja banyak dari kaum muslimin tidak beramal dengannya, lupa terhadapnya. Karena itu sekali lagi di antara jalan yang menyebabkan seorang hamba istiqamah adalah dia banyak muhasabah terhadap dirinya. Muhasabah terhadap dirinya. Tidak perlu terlalu pusing mengurus sesuatu. Kalau dianggap dirinya tidak cocok masuk dalam sesuatu itu, yang dia pikir adalah bagaimana pertanggungjawabannya di depan Allah. Pertanggungjawabannya di depan Allah. Sebab nanti yang akan mempertanggungjawabkan amalannya di depan Allah adalah dirinya sendiri. Dia tidak akan ditanya tentang si fulan, si allan. Tapi dia akan ditanya tentang dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan dari sebab istiqamah, walaupun sebenarnya kandungan dari hadits sangat banyak sekali. Di antara hal yang ingin saya ingatkan dari sebab istiqamah adalah seorang hamba ada mudawamah, continue di dalam melakukan amalan-amalan salih. Tidak terputus. Jangan semangat hanya di awal saja, namun semangatnya sirna di tengah jalan atau di akhir perjalanan. Semangat itu harus selalu ada di dalam diri. Mudawama alal amal. Ini adalah hal yang membantu seorang di dalam istiqamah. Karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa seorang hamba di dalam melakukan perjalanannya ke negeri akhirat, dia perlu kepada 2 kekuatan.
Ini dari bahasa-bahasa Ibnu Qayyim membahasakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits, ya, yang saya anggap ucapan-ucapan beliau ini pantas ditulis dengan tinta emas. Ya. Semua orang paham bahwa di kehidupan dunia ini adalah apa? Adalah pengelana. Bukan orang yang bermukim di dunia. Semua kita adalah orang musafir, berjalan ke negeri akhirat. Suka maupun tidak suka, sadar maupun tidak sadar, semua dari kita adalah seorang musafir di atas muka bumi ini. Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan kau adalah seorang yang asing atau seorang pengelana yang sekedar berlalu. Iya. Kata Ibnu Qayyim, seorang yang berjalan ke negeri akhirat, dia perlu dua kekuatan. Iya. Yang pertama, kuwatun ilmiah. Kekuatan ilmiah harus dia miliki. Ya, ibarat orang yang akan berjalan ke negeri akhirat, dia harus punya ilmu. Jalan yang lurus itu yang mana? Yang mengantar dia ke negeri akhirat. Iya. Ibarat saya misalnya mau berjalan ke Solo, harus saya tahu jalan ke Solo itu yang mana jalan ke Solo. Jangan sampai saya mengambil jalan yang mengantar ke Magelang sana. Tidak sampai nanti ke tempat tujuan. Iya. Jadi harus dia tahu jalannya. Punya ilmu tentang jalan. Begitu dia mengerti jalan, di atas jalan ini dimaklumi jalan yang lurus itu. Ada ujian-ujian, rintangan-rintangan. Ya. Dia harus tahu rambu-rambu di atas jalan. Aturan-aturan di atas jalan. Ya. Dan dia harus mengerti jalan-jalan yang tidak boleh dia lewati, yang akan membinasakannya. Inilah kuwatun ilmiah, kekuatan ilmiah. Ya, kalau dia sudah punya kekuatan ilmiah, dia perlu kekuatan yang kedua, yaitu kuwatun amaliyah, kekuatan beramal. Ya. Sebab walaupun dia tahu jalannya, dia mengerti petunjuk, dia tahu jalan-jalan yang mendekatkan ke surga, tapi kalau dia tidak punya kekuatan beramal, ya, dia akan tetap diam di tempatnya. Jalan itu tidak akan dia tempuh. Kalau dia malas-malasan saja, dia akan tidur di ujung jalan. Iya. Maka dia harus punya kekuatan amaliyah untuk bisa berjalan. Nah, dan disinilah perbedaan manusia itu di dalam kekuatan amaliyah. Iya. Dan yang membedakannya sekali lagi adalah kekuatan ilmiah yang membedakan. Karena itu di antara orang yang berjalan, ada yang jalannya santai. Ya. Tapi sampainya paling awal. Nah, ini orang yang paling hebat sudah dalam berjalan. Jalannya santai, tapi tibanya apa? Paling awal. Dan ini jalannya para sahabat. Ya. Yang dibahasakan oleh seorang penyair, "Mali bimithli sayrikal mudallali, tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana cara saya dapatkan jalan engkau yang indah itu? Kamu jalannya santai, pelan-pelan, tapi tiba paling pertama. Iya. Inilah jalannya para sahabat. Iya. Dan memang jalan yang seperti ini diperlukan pengetahuan ilmu agama supaya dia memahami hal-hal yang disyariatkan itu bagaimana, porsi syariatnya bagaimana. Sebab seorang kapan dia melakukan ibadah, sempurna keikhlasannya, sempurna mutabaahnya, amalannya akan lebih banyak daripada orang yang melakukan ibadah yang banyak, kurang keikhlasan dan kurang mutabaahnya. Jelas ya? Jadi mungkin ada orang yang banyak geraknya, banyak berjalan, mungkin berlari, tapi larinya di tempat. Ya. Ada lari, mungkin lari ke belakang. Tapi ini jalannya santai, tibanya paling awal. Santai, Allah segerakan dia. Ya. Dengan dia menjaga ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Ya. Karena itu, orang yang berjalan ke negeri akhirat perlu bekal-bekal. Ya. Itulah yang disusun oleh Al-Harawi di dalam Manazil As-Sairin. Kemudian disyarah oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin dalam 3 jilid. Beliau uraikan jalan-jalan orang yang menuju ke negeri akhirat. Kalau ingin baca pembahasan lebih ringkasnya adalah Risalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Ya, beliau menyebutkan
beberapa jalan yang mengantar ke akhirat, kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya, iya, dalam 18 bait syair, mudah dipahami. Nah, yang jelas ini semuanya ada ilmunya, pengetahuannya, perlu kita perhatikan. Karena itu sekali lagi, mudawamah, komitmen di atas jalan, continue di dalam kebaikan, ini adalah hal yang dituntut. Iya, hal yang dituntut. Hendaknya kita selalu menjaga semangat itu, memupuknya, memperbaikinya. Iya. Dan inilah yang membuat seorang hamba itu istiqamah. Kalau apinya terus berkobar, tidak pernah padam, ini letak keistiqomahan. Iya. Letak keistiqomahan. Untuk hal ini dia perlu banyak hal yang menyebabkan dia continue di dalam berjalan. Dia perlu teman-teman duduk yang baik. Iya, perlu guru yang baik yang selalu mengingatkannya. Dia perlu, iya, perhatian terhadap amalan-amalan hatinya agar supaya dia mencari lahan ibadah yang agung di dalam amalan hati tersebut. Iya, karena amalan kebaikan itu banyak. Ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh, ada amalan lisan. Semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jaga seluruh hal ini, insyaallah taala akan terjaga seorang hamba itu di atas jalan, istiqamah di atas jalan, dan dia akan continue di atas jalan tersebut. Baik, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, tentunya masih banyak hal yang penting untuk diketahui di dalam masalah istiqamah. Ya, dan saya sendiri belum banyak menyinggung ya masalah hikmah. Walaupun sempat saya beri contoh beberapa hal di dalam pembahasan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga tentunya banyak dari pembahasan, ya, sudah diterangkan oleh Ustadz Abdul Mu'ti hafizahullah, dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi kita semua pada setiap ucapan dan amalan, dan memberkahi kebersamaan kita di majelis ini, menjadikannya sebagai majelis yang membawa kebaikan dan manfaat di insyaallah taala pada diri kita, pada keluarga dan masyarakat kita, bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam.